Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Prayitno dalam pembelajaran seni budaya. Setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran seni budaya kemarin tentang seni lukis, mungkin anak-anak sudah mempelajari tentang apa itu unsur-unsur seni rupa, mempelajari tentang prinsip-prinsip seni rupa, mempelajari tentang teknik-teknik melukis, mempelajari tentang aliran-aliran seni lukis. Untuk itu supaya anak-anak lebih mengenal mendalam, berikut ini saya tambahkan contoh-contoh dari karya seni lukis dengan bermacam-macam aliran. Aliran-aliran seni lukis yang anak-anak kenal, yang pertama yaitu aliran naturalis. Nah, ini salah satu contoh-contoh aliran naturalis ya. Jadi bentuk naturalis itu sesuai bentuk yang ada di alam. Kalau bunga ya, bunga yang sesuai apa adanya. Aliran yang pertama. Yang kedua, aliran, nah, ini termasuk naturalis. Yang kedua adalah aliran realisme. Nah, ini contohnya. Realisnya adalah hampir mirip dengan naturalis. Hanya dalam aliran realisme ini kadang-kadang lebih mengutamakan bentuk-bentuk yang sesuai apa adanya. Ya, natural sekali dan apa adanya. Nah, ini. Nah, ini contoh gambar atau aliran seni lukis realisme ya. Kalau orang gendong dengan selendang yang seperti itu ya digambarkan apa adanya, tidak dibuat-buat. Itu nama aliran realisme. Berikutnya adalah ini termasuk realisme, aliran seni lukis ekspresionisme. Nah, aliran ekspresionis Van Gogh, nah ini karya Van Gogh. Kemudian aliran ekspresionisme dari pelukis Indonesia yang terkenal yaitu Bapak Affandi. Nah, ini ya, jadi ekspresif ya, merupakan curahan jiwa seseorang secara bebas. Ya, ekspresif. Jadi tidak terpaku dengan apa yang ingin dikehendaki, pokoknya diungkapkan secara bebas. Kemudian yang berikutnya adalah aliran impresionisme karya Monet ini ya, seperti ini ya. Jadi impresionisme itu menonjolkan kesan-kesan dari sebuah gambar. Jadi tidak dibuat detail sekali, tetapi hanya kesan-kesan objeknya. Nah, ini ya, kesan-kesan pohon ya, kesan-kesan dari warna ya, kesan-kesan dari cahaya dan seterusnya. Berikutnya adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang merupakan khayalan ya. Jadi kali ini manusia digambarkan wajahnya itu berupa apa ini, buah ya. Nah, di badan manusia itu ada binatang-binatang yang menempel ya. Ini merupakan khayalan ya. Jadi kalau rumah itu semakin ke atas semakin besar ya, semakin banyak itu kan itu hanya dalam dunia khayal. Kalau nyata ya itu sudah roboh ya. Nah, ini khayalan, impian. Jadi terbang ya manusia. Nah, berikutnya adalah aliran kubisme. Namanya aja kubis, maka bentuk-bentuk kemarin ya. Jadi kubis itu tidak mesti segi empat, tapi bisa juga kubis di sini itu mewakili ada segitiga, ada lingkaran, itu termasuk kubisme gitu ya alirannya. Nah, ini contohnya gambarnya ya. Kubis-kubis ya, kemudian nah ini juga sama kubus-kubus ya yang kelihatan. Nah, kemudian berikutnya adalah aliran pointilisme. Poin adalah titik-titik. Nah, ini dengan hanya titik-titik itu membentuk
gambar manusia itu kalau diperhatikan. Koin. Jadi dengan hanya titik-titik maka bisa membentuk sebuah karya lukisan. Berikutnya karya aliran seni abstrak. Abstrak kemarin adalah representatif termasuk ya. Jadi ini bentuk apa? Orang itu kadang-kadang untuk nganu yang tahu adalah pelukisnya. Kadang-kadang ya seperti itu abstrak. Ini susunan-susunan bidang-bidang ya. Jadi bentuk apa ya itu abstrak ya. Abstrak. Demikian anak-anak tambahan untuk pendalaman materi seni lukis untuk anak-anak. Untuk itu anak-anak nanti bisa kita lanjutkan yaitu kaitannya dengan penjelasan tugas dari Pak Prayit kemarin ya yang mungkin masih belum jelas untuk anak-anak dan banyak anak-anak yang sudah saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirim lewat WA ke Pak Prayit. Namun demikian saya juga mohon maaf yang sudah mengerjakan tugas dan sudah dikirim ke WA ke alamatnya Pak Prayit. Mohon nanti juga mengirim kembali dengan prosedur pengumpulan tugas yang ada di sini ya. Yaitu saya ulangi lagi tugas dari Pak Prayit yang pertama yaitu buatlah analisa sebuah karya seni lukis yang kamu pilih, yaitu salah satu karya seni lukis yang dianalisa. Nah, karya lukis ini bisa pelukis dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Dalam negeri misalnya karya seni Pak Afandi ya, Amri Yahya ya, karya lukisan Basuki Abdullah ya, kemudian karya seni lukisan dari siapa Dede Eri Supriya dan seterusnya pelukis Indonesia. Nah, yang dari luar negeri bisa Pablo Picasso, Van Gogh ya, Leonardo da Vinci ya, dan lain-lain. Jadi nanti dari karya itu kalian pilih satu saja ya, dari karya dari dalam negeri maupun luar negeri satu saja. Berdasarkan unsur-unsurnya, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Itu tugasnya ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, gambar praktek yaitu berupa produk ya. Lukislah di atas kertas gambar A3 sebuah karya yang bertemakan lukisan bebas dengan bahan dan teknik cat air. Jadi anak-anak saya berharap sekali anak-anak mencoba dengan media cat air ya. Kemudian krayon, pastel ya, atau mungkin dicampur ya silahkan media pencampuran warna ya. Nah, teknik pengumpulan tugas nanti yang pertama yaitu tugas analisa karya lukisan. Ini mohon ditulis tangan. Nah, tujuannya Pak Prayit supaya betul-betul ini adalah merupakan karya anak-anak dan analisa ini bukan proposal pagelaran, bukan ya, bukan proposal, tetapi berupa deskripsi yang ditulis dengan tangan. Misalnya karya Afandi ini, wah dari unsur warnanya sangat mencolok atau kontras dengan warna yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu saja. Jadi menurut penilaian dari anak-anak. Jadi tugas analisa karya lukisan murni ditulis tangan, tujuannya itu. Jadi betul-betul merupakan pendapat anak-anak secara langsung. Kemudian yang kedua, melukis bebas di buku gambar A3 ukurannya. Dengan media kemarin yaitu bisa cat air boleh, cat krayon, dengan pastel atau krayon juga boleh. Kemudian yang ketiga, tugas analisa yang pertama yaitu tugas analisa karya lukisan dan tugas melukis bebas. Kemudian difoto, lalu diberi format nama file JPG atau PNG, yaitu analisa underscore nama siswa underscore absen. Kemudian kalau untuk lukisannya
lukis bebas underscore nama siswa kemudian underscore absen. Kemudian dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi saya mohon bantuan dari ketua kelas ya. Memang agak berat ya, tetapi ini biar nanti tidak mengumpulkan satu-satu, jadi lewat ketua kelas. Setelah itu ketua kelas memasukkan dalam satu folder dengan format nama folder SBK underscore karya kelas 9 apa, misalnya ini tugasnya kelas 9A ya, 9A SBK underscore kelas 9B dan seterusnya. Kemudian keempat, lalu folder dikompres. Siapa yang kompres? Ini nanti ketua kelas, menjadi zip atau rar ya. Jadi kompres menjadi lebih kecil ya. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu setelah itu dikirim ke emailnya untuk kelas 9A sampai dengan kelas 9E, yaitu emailnya Pak Prayit ya, prayitnopalil@gmail.com. Kalau kelas 9F sampai dengan 9C ke emailnya Bu Sulistiyorini, yaitu sulistiyorini071@gmail.com. Untuk tugas ini anak-anak perlu diperhatikan karena ini tugasnya sudah sejak kemarin ya, minggu kemarin. Tapi saya beri waktu 1 minggu dengan batas akhir pengumpulan tugas yaitu Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.59. Saya beri batasan waktu supaya meringankan kerja ketua kelas, karena ketua kelas sudah mengumpulkan itu tadi ya karya-karya teman-temannya. Begitu nanti sudah melewati pukul ini, maka nanti ketua kelas baik terkumpul semua atau kurang satu atau kurang berapa tetap harus segera dikirim ke emailnya Pak Prayit. Gitu ya. Jadi tidak harus menunggu semuanya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengumpulkan. Harapan Pak Prayit seperti itu. Jadi begitu ya anak-anak untuk pertemuan pembelajaran seni budaya yang kedua ini. Harapan saya dengan apa yang sudah saya jelaskan dan tugas-tugasnya bisa berjalan lancar, dan anak-anak sekali lagi saya berharap tetap selalu menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatannya ya, di rumah ya, selalu di rumah, dan selalu meminum vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita supaya kita mempunyai imunitas yang tinggi. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.